sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mulyadi Pandapotan Pardede punya aktivitas yang padat sebagai seorang marketing, membuat Pak Mulyadi kerap kurang istirahat. Dari pola makan hingga waktu tidur, ia mengaku pola hidupnya kurang sehat. Sampai suatu pagi, ketika ia sedang sarapan, Pak Mulyadi tiba-tiba muntah. Ia mengalami ketidakseimbangan tubuh dan bicaranya terdengar pelok. Setibanya di rumah sakit, Pak Mulyadi didiagnosis terkena stroke. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Mari simak di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy. Saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan juga Mbak Preti ya. Kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat, jadi simak baik-baik. Oke, bersama kami ada Pak Mulyadi yang didampingi oleh keponakan tercinta, ada Prentice. Pak Mul, apa kabar Pak? Baik, Kang Ronald. Semangat Pak. Ya. Harus kembali pulih Pak ya. Pak Mulyadi sekarang usianya berapa Pak? Usia saya 51 tahun. 51 tahun, terkena stroke di usia? Baru 5 bulan. Usia sekarang. Baru 5 bulan. Oke, jadi Pak Mulyadi sekarang apa nih kesibukan? Lagi nggak kerja dulu berarti ya? Kerja dulu. Diberikan kesempatan oleh kantor untuk fokus penyembuhan? 1 tahun. 1 tahun, berarti ini bulan ke? Bulan ke-5, jalan ke-6. Jadi apa aja nih yang dilakukan Pak Mulyadi untuk kembali pulih Pak sehari-hari sekarang? Saya fisioterapi di rumah sakit, Kang Oke, Ronald. bagus. Juga saya mengikuti renang, juga fitness di salah satu tempat di Jakarta. Ya. Juga kontrol rutin ke dokter. Bagus, semangatnya dijaga terus ya. Silakan Pak Mulyadi jika mau menyapa keluarga tercinta atau mungkin mau menyapa teman-teman kantor yang mungkin udah hampir 6 bulan nggak ketemu. Silakan Pak Mul, disapa semuanya. Istriku juga anak-anakku yang ada di rumah, doain Papa supaya cepat sembuh ya. Juga kepada teman-teman kantor, doain saya juga supaya bisa beraktivitas kembali, kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Oke. Pak Mulyadi, mohon maaf, kami akan kembali ke masa di mana Pak Mulyadi terkena stroke. Apakah Bapak ingat kejadiannya kapan dan di mana? Pada saat itu saya habis mengantar anak sekolah, terus berangkat ke kantor, itu kaki saya merasa lemah tuh. Lemas? Iya, merasa lemas. Oke. Tapi kembali lagi seperti sedia kala. Juga bicara saya kok agak lambat ini, kenapa ya? Saya nggak tahu kalau itu sinyal dari stroke. Terus saya kembali ke kantor tuh nggak apa-apa. Sehabis sarapan saya muntah, terus kehilangan keseimbangan, terus langsung dibopong oleh teman-teman, dibawa ke rumah sakit. Terus dokter mengatakan di UGD, Bapak terserang stroke waktu itu. Dirawat selama seminggu dan dipantau terus kesehatan saya. Dari segi dilakukan MRI juga CT scan. Dan diketemukan ada penyumbatan? Ada penyumbatan satu di batang otak kiri. Pak Mulyadi, apa yang ada di pikiran Bapak di hari yang tampaknya biasa-biasa saja, Anda kena stroke gitu? Selama ini mungkin akumulasi dari pola hidup saya, yang pulang malam setiap hari, terus makan gak teratur di luar. Rata-rata tuh yang makanan saya yang mengandung lemak tinggi, juga ya minumannya juga mengandung pemanis. Pokoknya nggak teratur lah. Sadar ya kalau pola makannya nggak baik. Padahal kan Bapak juga bergerak di bidang industri kesehatan nih Pak. Iya. Banyak literasi soal dunia kesehatan, tapi kok masih kecolongan juga nih Pak. Kok bisa sih Pak Mul? Iya. Kalau saya rasa sih diri saya itu mengabaikan kesehatan selama ini. Itu dia. Oke Pak, berbicara masalah mengabaikan kesehatan. Bapak terjadi serangan stroke saat beberapa bulan yang lalu ya Pak ya. Betul. Tapi sebelum-sebelumnya udah ketahuan ada yang tinggi-tinggi Pak. Sudah Mbak. Apa saja tuh Pak? Ya kayak hipertensi saya sama kolesterol terutama yang saya juga dulu pernah tinggi di tahun 2008 tuh asam urat saya. 2008 saat itu Bapak usianya masih 30-an Iya. ya? Betul ya Pak? Betul, Mbak. Asam urat paling tinggi waktu itu ada di angka berapa? Di angka 9 Mbak. 9. Duh, tinggi. Tensi ketahuan mulai tinggi sejak usia berapa Pak?
Kemungkinan di tahun yang saya rasakan itu 2016 kali ya, Mbak. 2016. Berarti kurang lebih 9 tahun sebelum terserang stroke ya Pak ya? Betul. Udah ada tensi tinggi. Betul. Kolesterolnya juga udah tinggi ya Pak ya? Iya. Nah pada saat Bapak terserang stroke di rumah sakit, kan tadi di CT scan, di MRI ketahuan ada stroke sumbatan. Pas dicek tensinya saat itu ada di angka berapa Pak? 180. 180, Mbak. Wow. Kolesterolnya? Kolesterolnya 235, Mbak. Oke, tinggi. Asam uratnya? Kalau waktu itu asam urat saya sih 6,5 ya, kalau 6,5. terakhir ya di tahun ini. Gula darahnya? Gula darah waktu itu, gula darah sewaktu atau puasa itu 144. Oke, Mbak. gula darah puasa 144. Iya. HbA1c ada dicek? HbA1c kalau nggak salah waktu pertama kali cek lab itu 8,9, Mbak. Oh, HbA1c-nya Iya. udah tinggi. Berarti udah ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, punya riwayat asam urat tinggi. Betul, Mbak. Demikian ya Pak ya? Iya. Akhirnya Bapak dulunya sempat abai, terjadi serangan stroke. Ya, saya merasa hidup saya sekarang tuh berubah 180 derajat gitu loh. Oke. Buat Prentis nih keponakan nih yang hari ini menemani omnya gitu kan ya. Melihat om kamu kena stroke, gimana kamu? Kalau dari saya, om saya itu saya membantu om saya itu di bulan 8 itu, saya melihat perubahan yang signifikan itu di bulan 8 itu, beliau, om saya itu masih kurang bisa lancar berjalan. Tapi semenjak sekarang setelah saya beberapa kali menemani berobat itu, om saya udah mendapatkan perubahan yang signifikan, mulai dari cara berbicara, cara berjalan, tangannya yang mungkin lebih leluasa untuk menggenggam sesuatu, mungkin semoga om saya bisa lebih sembuh lagi. Jadi Prentis sering menemani omnya untuk berobat gitu ya, untuk kontrol gitu kan ya. Pak Mulyadi, tadi Pak Mulyadi bilang dulu Pak Mulyadi abai sama kesehatan ya. Iya, Mbak. Udah tahu diabetes, udah tahu tensi tinggi. Itu minum obat nggak? Enggak, Aduh. tidak. Karena saya merasa baik-baik aja, Kang. Ya Allah. Tapi Bapak bekerja di bidang saat itu? Farmasi. Farmasi. Jadi tahu sebuah ya sebenarnya. paradoks. Benar sekali. Tadi kita cek gulanya. Pak, Wow. ini kenapa gula jadi lebih tinggi ya? 332. Sebelumnya paling tinggi berapa? Yang cek lab terakhir itu sih 189 loh. Itu Oke. nggak puasa ya, kalau Baik. puasa 144. Tensi 128/66. Normalnya harusnya di bawah 120/80. Asam urat normalnya di bawah 7, Bapak masih 8,1. Berarti dari sini Bapak gula darah dan asam uratnya masih tinggi ya Pak. Nah ini harus kita kendalikan. Kenapa? Bapak jangan salah, stroke bisa berulang. Dan serangan kedua, ketiga, seterusnya biasanya lebih berat dari yang pertama. Bapak pola hidup sudah diatur sekarang? Sekarang sudah, Dok. Tidur sudah cukup? Sudah. Sudah bisa ya? Olahraga? Olahraga Fisio? hampir setiap hari. Oke, makan sudah diatur? Makan sudah. Gula, garam, gorengan? Nggak pernah lagi. Sudah nggak pernah lagi, bagus. Rokok? Nggak merokok dari SMA. Minum alkohol? Dulu, tapi jarang. Oke, baik. Dan kelola stres ya Pak? Iya. Nah, mengingat Bapak nih tadi udah minum obat juga, udah kontrol rutin ke dokter tapi hasilnya masih tinggi. Kita kasih Bapak solusi tambahan yaitu teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Bapak dan untuk membantu proses pemulihan pasca stroke. Teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan kiri akan masuk ke dalam lapisan kulit kita hingga yang terdalam dan sampailah di pembuluh darah. Di pembuluh darah, teknologi laser akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya nitric oxide atau NO yang diproduksi di lapisan dinding dalam pembuluh darah atau endotel. Fungsinya adalah melenturkan dinding pembuluh darah dan melebarkan pembuluh darah tersebut agar aliran darah sampai ke organ-organ vital kita. Kalau aliran darah ke otak terganggu, inilah jadi stroke. Kalau ke jantung, serangan jantung. Ke ginjal, jadilah gagal ginjal. Ini bisa terjadi karena pola hidup yang sehat dan tadi memang nitric oxide ini menurun seiring usia produksinya dan dengan pola hidup yang tidak sehat tadi. Dengan teknologi laser, nitric oxide ini akan ditingkatkan jumlahnya sehingga aliran darah menjadi lebih tercapai ke organ-organ vital kita dan tekanan darah menurun karena pembuluh darah yang lebih lebar. Karena darah ini kental dengan tekanan darah yang tinggi, kadang-kadang bisa terbentuk gumpalan darah atau trombus.
Teknologi laser ini akan bekerja memecah gumpalan tersebut sehingga aliran darah kembali lancar. Nah, itu dari luar teknologi laser bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dari dalam kita perlu suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap. Karena kadang-kadang dari asupan tidak mencukupi kebutuhan dosis harian tubuh. Bapak sudah minum suplemen antioksidan? Belum. Saat ini belum ya Pak? Belum, Pak. Ini radikal bebas di sekitar kita banyak sekali Pak. Asap rokok, asap kendaraan bermotor, radiasi sinar ultraviolet ya, mikroplastik, makanan yang tidak sehat ya, dan kadang-kadang pestisida kimia. Itu akan bisa meningkatkan paparan radikal bebas. Dampak radikal bebas ini bisa ke seluruh sel-sel tubuh kita. Yang paling kelihatan di kulit, penuaan dini, jadi keriput, jadi melasma, jerawat, flek. Ke otak bisa bikin kepikunan atau Alzheimer dan stroke atau serangan stroke berulang. Hipertensi, diabetes, mata jadi katarak, kanker, penyakit jantung koroner, dan artritis radang pada sendi. Jadi pemirsa, untuk menangkal ini perlu konsumsi antioksidan yang lengkap dengan multimineral dan multivitamin sehingga sel-sel tubuh kita bisa terjaga kualitas dan bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk Anda yang sudah terkena stroke atau yang masih muda, cegahlah komplikasi sekarang juga dengan pola hidup yang sehat, teknologi laser, dan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Jadi teknologi laser yang Bapak lihat seperti digunakan oleh Kang Ronald dan ilustrasi di belakang, ini adalah alat kesehatan yang menggunakan low level laser terapi. Jadi lasernya intensitas rendah, sifatnya non-invasif. Kalau kita lihat di belakang, nah itu ada sinar-sinar titik-titiknya, udah menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kiri kita. Di sana ada arteri radialis, arteri ulnaris, itu kan dua pembuluh darah nadi ya Pak ya. Dan juga ada titik akupuntur. Kalau berbicara masalah kesehatan jantung dan paru, itu titik akupunturnya ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Tadi Mbak Anita sudah bercerita bagaimana terjadinya peningkatan nitrik oxide akibat stimulus laser terhadap pembuluh darah nadi Pak. Dampaknya ini terjadi pada seluruh tubuh kita. Terbuka pembuluh darah, tensi jadi terkendali. Nah, NO yang sama ini dapat meningkatkan kinerja mitokondria atau dapur energi yang ada di setiap sel tubuh. Sehingga lebih banyak mengubah gula dan asam urat yang tinggi pada kasus Bapak menjadi energi. Nantinya energi yang dihasilkan bertambah, Bapak bisa manfaatkan untuk olahraga. Tapi pada saat bersamaan membantu untuk mengendalikan gula darah dan asam urat Pak. Asam uratnya bisa lebih turun lagi dan gula darahnya bisa lebih terkendali. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya kan ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Ingat Pak, stroke ini yang terganggu adalah pembuluh darah di otak. Walaupun memang kelemahan yang dialami adalah anggota gerak. Jadi kita harus optimalkan kembali aliran darah di area kepala. Dengan menggunakan intranasal nantinya bisa membantu proses pemulihan stroke Bapak menjadi lebih baik. Mencegah terjadinya stroke berulang, mencegah terjadi demensia atau kepinkunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti ada vertigo, migrain maupun sinusitis. Nah, jadi pastikan Anda pemirsa yang punya keluhan yang kurang lebih sama nih seperti Pak Mulyadi atau memang ingin menjaga kesehatan tubuh secara optimal, pastikan Anda pakai teknologi laser secara rutin dan cukupi kebutuhan antioksidan dengan konsumsi suplementasi yang tepat dari sekarang. Ya, jadi gaya hidup sehat udah harus dilaksanakan sekarang juga tanpa harus ditunda. Plus lengkapi usahanya ya supaya lebih paripurna, lebih holistik dengan dua hal. Yang pertama gunakan teknologi laser, yang kedua konsumsi 2 tablet suplemen Evolve AS10 secara rutin. Nah, keduanya ini akan bekerja sama. Jadi efektif meningkatkan kesehatan. Jadi kita akan terhindar dari serangan stroke yang berulang kalau buat Pak Mulyadi ya, atau stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Jadi pemirsa silakan dapatkan mengenai informasi alat kesehatan Agilaser dan juga suplemen Evolve AS10 ya. Konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga, atau boleh dapatkan keduanya dengan mengunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra Kota Tangerang. Pemirsa, tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam ya. Dari luar gunakan Agilaser, dari dalam konsumsi suplemen Evolve AS10 sekarang juga. Setelah ini kami punya info sehat, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat.
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa masih di Go Healthy dan mari belajar dari kisahnya Pak Mulyadi yang terkena stroke ya. Nah, berbicara mengenai stroke pemirsa, ini ada info sehat buat Anda, ini penting dan mungkin Anda baru tahu ya. Kalau Anda sering mengalami migrain, hati-hati, Anda harus waspada. Anda dekat dengan serangan stroke. Bukan menakut-nakuti pemirsa, tapi memang begitu faktanya. Mbak Preti boleh bantu jelaskan? Dari riwayat yang saya dapatkan, Pak Mulyadi sering mengalami migrain, betul ya Pak ya? Ya betul. Itu seminggu bisa berapa kali itu durasi dan frekuensinya? Kalau biasanya sih setiap seminggu itu lebih dari 3 kali. Aduh. Itu saking pusingnya itu berat sebelah kiri. Jadi Berat sebelah kiri. denutan itu di sebelah kiri itu sampai pusing sekali pokoknya waktu itu. Jadi migrain ini adalah sakit kepala primer yang ditandai dengan nyeri kepala sebelah atau satu sisi seperti yang tadi misalkan Pak Mulyadi cerita ya, sisi kiri beliau mengalami rasa sakit migrain tersebut. Ada yang kiri, ada yang kanan, ditandai dengan nyeri yang berdenyut seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Mulyadi. Nah, pada dasarnya migrain ini kita bagi jadi ada migrain dengan aura dan migrain tanpa aura. 4 dari 5 pasien migrain ini yang ditandai dengan aura. Pasien migrain dengan aura nih yang seperti ini nih pemirsa, ini mengalami resiko yang lebih tinggi untuk mengalami serangan stroke 2 kali lipat dibandingkan pasien yang tanpa migrain pemirsa. Dan ternyata resiko tersebut lebih tinggi terutama pada perempuan loh. Oh gitu? Perempuan di bawah 45 tahun. Aduh. Jadi apabila nih pemirsa perempuan usia 45 tahun ke bawah mengalami seperti ini, sakit kepala sebelah, ada aura, ingat segera periksakan diri Anda ke dokter. Tujuannya apa sih? Untuk deteksi dini. Jadi kalau misalnya ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes, itu segera diatasi agar jangan sampai serangan stroke ini datang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua perlu dipahami bahwa walaupun memang sudah mengalami serangan stroke, tentu selalu ada upaya. Tapi kan kalau bisa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya serangan stroke? Pertama, terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang ketiga, Anda bisa mulai ambil tindakan sekarang juga pakai teknologi laser dan cukupi kebutuhan antioksidan sekarang juga. Nah sekarang kembali ke Pak Mulyadi yang lagi fokus untuk kembali pulih ya setelah terkena serangan stroke Pak. Saya ingin tahu pergerakannya sekarang seperti apa tangan Pak? Angkat maksimal semana? Oh, Kanan ya? Yang kanan maksimal segini Pak? Oke. Ini berat, kaku atau nyeri? Semuanya Kang. Oh ada semuanya. Kalau saya gerakin itu nyeri, juga kaku. Saya mau lihat jalannya boleh Pak? Udah nggak perlu bantuan sekarang? Tongkat atau itu? Enggak. Udah nggak ya? Oke, cukup. Awal-awal perlu bantuan kursi roda atau tongkat nggak? Waktu awal-awal sih masih pakai tongkat ya. Awal-awal masih pakai tongkat. Iya. Sekarang udah lepas ya? Udah, enggak. Oke, Masih hati-hati. latihan terus ya Pak ya?
Mesti latihan. Sebelum kita bahas dan kita berikan solusinya nih, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai teknologi laser, Pak Mo? Teknologinya kan yang saya dengar bagus ya teknologinya. Ya. Apakah banyak pembantu untuk pasien stroke? Banyak sekali. Oke, kita jelasin aja langsung ya, Mbak Nita. Harus Pak diupayakan Pak, apalagi Bapak sudah terkena serangan stroke dan sekarang sedang masa pemulihan. Tadi kita sudah bahas tentang teknologi laser yang di pergelangan tangan kiri. Mbak Preti sudah membahas yang dimasukkan ke rongga hidung. Pak, ada satu lagi yang sangat berguna untuk pemulihan pasca stroke, terutama di otot dan saraf. Namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Saat dipasang di otot yang lemah, seperti ini ilustrasinya Pak, ya, Tempel. akan ada stimulus elektrik untuk menggerakkan secara pasif. Ya, saat dia bergerak secara pasif, otot tersebut akan mengirimkan sinyal ke otak kalau ini saya masih ada loh, masih bisa berfungsi loh. Ayo yang menggerakkan saya dibangun lagi. Ya, walaupun itu sudah rusak saat terkena stroke, Pak. Tapi masih ada proses yang namanya neuroplastisitas, perkembangan sel saraf kembali tumbuhnya lapisan kolateral di sekitarnya untuk menghidupkan lagi sehingga pemulihan bisa lebih baik. Jadi Bapak berpikir positif terus sambil mengupayakan semua upaya yang bisa dilakukan. Tambahkan suplementasi antioksidan untuk membantu pemulihan sel-sel dari dalam. Karena juga ada suplementasi antioksidan yang menangkal radikal bebas dari luar ataupun yang diproduksi oleh otak sendiri saat Bapak terkena stroke. Jadi seperti stres yang keluar dalam bentuk radikal bebas sehingga pemulihannya jadi lambat kalau terlalu banyak. Dengan suplementasi antioksidan yang bekerja di otak, ini akan melancarkan aliran darah, pemulihan sel-sel jadi lebih baik. Ibaratnya pohon butuh air dan pupuk. Kualitas darah dan pembuluh darah sudah baik sehingga aliran airnya lancar. Pupuknya dari suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Jadi pemirsa, andaikan ibaratkan sebuah pohon, badan kita ini terjaga suplai air dan pupuknya. Sehingga tentunya tanaman ini akan tumbuh dengan subur. Begitu pula dengan tubuh kita, semua organ akan berfungsi optimal dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup tetap terjaga baik. Bapak Mulyadi dan Prentis, nanti dan juga untuk pemirsa, penggunaan teknologi laser ini perlu dipakai secara rutin, tapi sehari 2 kali. Nah, 2 kali ini mengikuti siklus alami di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya pakai di pagi hari, nanti tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan membantu penyintas stroke untuk meraih emosional yang lebih stabil. Seperti yang kita tahu, biasanya penyintas stroke ini kerap mengalami gangguan emosional. Nah, pakai di pagi hari, serotonin yang dihasilkan agar membantu menjaga kestabilan mood. Tapi ketika dipakai di malam hari, nanti yang dihasilkan adalah hormon melatonin. Hormon ini juga biasanya terganggu pada pasien stroke. Makanya banyak pasien stroke yang mengalami gangguan tidur. Dengan menggunakan teknologi laser pada malam hari, nanti dapat fase deep sleep-nya, Pak. Jadi tidurnya lebih berkualitas, lebih dalam, proses metabolisme tubuh bisa terjadi dengan baik, regenerasi jaringan juga bisa terjadi dengan lancar. Sel-sel yang sakit bisa digantikan dengan sel-sel yang baru nih Pak. Dan juga cukupi kebutuhan suplementasi yang mengandung antioksidan Pak. Contohnya nih kalau untuk otak ya Pak ada resveratrol, ada astaxanthin. Itu bisa didapatkan dari satu suplementasi yang tepat. Kurang lebih sudah jelas Pak sebelumnya? Sudah ya Pak ya? Saya yakin Bapak juga pasti menemukan ada harapan baru. Dan saya yakin Bapak juga udah gak sabar, pengen cobain pakai teknologi laser dan konsumsi antioksidan. Apakah Bapak mau mengikuti dan melaksanakan anjuran dan saran dari para praktisi? Mau kan? Mau ya Pak ya. Apakah Bapak akan mengupayakan menggunakan teknologi laser? Ya. Ya Pak ya, mau ya? Ya. Dan apakah Bapak akan mengupayakan mengonsumsi suplemen yang lengkap, multivitamin, multimineral, dan antioksidan? Mau. Apakah Pak Mulyadi ingin sehat lagi seperti dulu Pak? Yes. Tapi janji usahanya tidak boleh patah semangat Pak. Yang jelas iya. Oke, semangat Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Mulyadi, jaga kesehatan. Juga buat Prentis nih yang selalu setia menemani omnya dalam proses pemulihan ya. So pemirsa jangan tunda lagi, gunakan alat kesehatan Aqualaser. Dan suplemen Evolife AS10 rutin kita konsumsi. Karena keduanya adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Dan keduanya bisa Anda dapatkan di Gogomo. Yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi. Dan
satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Nah, sebagai informasi, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan, tim Research and Development Gogomol sekarang menghadirkan suplemen yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi sinergis keduanya ya terbukti lebih efektif menjaga kesehatan dan membantu mencegah dan juga mengatasi kolesterol, hipertensi, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Karena jika semua terkendali, komplikasi bisa kita hindari. Jadi pemirsa, yuk dapatkan informasi mengenai alat kesehatan Aculaser dan suplemen Evolife AS10. Silahkan konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV sekarang juga, atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, ini pesan dari saya ya. Usia memang tidak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam. Dari luar, rutin gunakan Aculaser, dan dari dalam, rutin konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Semuanya semangat hidup sehat, come on! Saya penyintas stroke, yang saya rasakan adalah kebas tangan kanan dan kaki kanan, juga sering nyeri kepala, sulit tidur. Terkena stroke karena hipertensi, saat terkena itu 190, gula darah saya 300. Tensi saya terkendali, gula darah saya terkendali, asam urat saya terkendali. Rasa kebas hilang, tidur saya lebih nyenyak, nyeri-nyeri di kepala hilang. Terima kasih, Aculaser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.